Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nadia Alfunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat sejarah Barat. Filsafat sejarah adalah pembahasan mengenai perkembangan peradaban manusia dengan dikaitannya kejadian-kejadian di masa lalu hingga saat ini, dengan berbagai gejolak yang dialami dan yang mempengaruhinya. Filsafat sejarah Barat yaitu membahas tentang bagaimana pemahaman dan interpretasi tentang masa lalu dibentuk oleh kepentingan politik, sosial, dan budaya pada masa itu. Konsep sejarah Barat menurut teori Hegel, Karl Marx, Arnold, dan Spengler. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang teori Hegel. Filsafat sejarah Barat itu memiliki beberapa konsep kunci yang mencakup pemahaman tentang perkembangan historis dan perjalanan menuju kesempurnaan. Nah, Hegel juga memandang sejarah itu sebagai proses dialektis yang terus bergerak menuju realisasi kebebasan yang mutlak. Di sini ada yang pertama ada dialektika sejarah, yang kedua konsep progres, ketiga peran negara, keempat siklus sejarah, yang kelima ada peran budaya dan spiritualisme. Yang kedua itu ada teori dari Karl Marx. Menurut teori Karl Marx ini, filsafat sejarah Barat itu lebih menekankan kepada aspek ekonomi dan konflik kelas dalam perjalanan sejarah. Berikut ini yaitu konsep kunci dalam pemikiran Karl Marx tentang filsafat sejarah Barat. Yang pertama itu ada materialisme historis, yang kedua ada konflik kelas, yang ketiga ada aliansi, yang keempat ada revolusi revolusi proletar, yang kelima ada materialisme dialektis. Selanjutnya yang ketiga itu menurut teori dari Arnold, yang dimana filsafat sejarah menurut beliau mencakup konsep-konsep dan mengarah pada pemahaman dinamika peradaban dan perjalanan umat manusia melalui proses-proses yang historis. Berikut ini ada beberapa konsep kunci dalam pemikiran Arnold tentang filsafat sejarah Barat. Yang pertama ada siklus peradaban, yang kedua ada tantangan dan respon-respon, yang ketiga ada pertumbuhan dan kematian, yang keempat ada pengaruh agama, yang kelima ada interaksi antara peradaban. Selanjutnya, yang keempat itu ada materi Spengler. Menurut Spengler ini, filsafat sejarah Barat itu mencakup pemahaman tentang siklus peradaban yang berkembang dan kemudian merosot gitu. Jadi ada beberapa gagasan dari Spengler ini. Yang pertama itu ada teori siklus peradaban, yang kedua ada keunikan peradaban, yang ketiga ada kemunduran kultural, yang keempat ada keterbatasan kemanusiaan, yang kelima ada sikap fatalistik. Mari kita tinjau konsep filsafat sejarah Barat menurut teori Hegel, Karl Marx, Arnold, dan Spengler. Jadi teori Hegel ini melihat sejarah itu sebagai proses dialektis menuju pemahaman yang lebih baik tentang kebenaran dan kebebasan. Konsep progres ini historis dan peran penting negara dalam pembentukan sejarah adalah beberapa aspek kunci dalam pemikiran Hegel. Yang kedua ada teori Karl Marx. Karl Marx sendiri lebih menekankan kepada peran ekonomi dan konflik kelas dalam perjalanan sejarahnya. Konsep materialis historis, revolusi proletar, dan analisis konflik antara kelas-kelas sosial itu menjadi elemen utama dalam pemikirannya. Yang ketiga ada teori Arnold, di mana teori Arnold ini memandang sejarah itu sebagai serangkaian siklus peradaban yang berkembang, mengalami tantangan, kemunduran, dan kemungkinan kebangkitan kembali. Jadi konsep tantangan dan respon ini serta pengaruh agama adalah fokus utama dalam pandangannya. Yang keempat itu ada teori Spengler. Spengler ini menyajikan pandangannya tentang sejarah sebagai serangkaian siklus peradaban yang memiliki keunikan sendiri dan mengalami kemunduran yang tak terhindarkan gitu. Jadi fatalistik dalam pendekatannya, Spengler ini menekankan keterbatasan manusia dalam mengubah jalannya sejarah. Jadi secara keseluruhan, meskipun masing-masing teori ini memiliki pendekatan yang berbeda,
mereka semua ini berusaha untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika sejarah filsafat barat ini. Hegel dan Karl Marx menekankan peran progres dan konflik, sementara Arnold itu menyoroti siklus peradaban dan pengaruh agama, dan Spengler ini menyoroti keunikan peradaban dan siklus-siklus kemunduran yang tak terhindarkan seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata yang tidak mengerti mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Thank you for watching.